Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarpimen. Jadi pada video kali ini kita bakal latihan bahu di tempat gym ya. Jadi ini tuh day ke-29 yang dimana seperti yang kalian tahu ya, di video-video sebelumnya udah gue sebut bahwa kita mendekati akhir bulan dan memasuki bulan kedua untuk diet, yang dimana di bulan kedua gue udah mulai stretch dalam defisit kalori gitu secara bertahap ya. Kayak di bulan kedua hari ke-10, ke-20, ke-30 kayak gue mulai bertahap, dan bisa dibilang kayak ini merupakan progres yang gue tunggu-tunggu gitu ya di awal bulan gitu di tahun 2026, dan kita udah mendekati tahun baru guys. Jadi kalian yang belum nge-gym langsung aja ke tempat gym, yang belum olahraga, yang belum mulai olahraga ya. Aduh, bentar nih. Langsung aja kalian mulai olahraga. Olahraga itu nggak harus kalian ke tempat gym guys. Kalian mulai dari rumah, muter-muter lapangan itu udah mulai termasuk olahraga. Jadi ya kalian coba deh biasain pola hidup sehat mulai sekarang. Nah, jadi untuk hari ini gue bakal gym di tempat baru, dan bisa dibilang sebenarnya gue tuh punya dua opsi tempat gym baru, yang dimana dua-duanya ini alatnya import ya. Tapi yang satunya ini masih belum buka, dia itu buka di minggu kedua. Nah, yang satunya ini emang dia udah buka guys. Nah, tapi di sini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi untuk yang pertama, dia itu udah buka, terus dia itu ada track buat kardionya, kayak jalan muter sekitar 600 meter di depan tempat gymnya. Jadi kayak bener-bener bagus untuk diet dan jemur ya. Tapi kekurangannya dia itu, ini kedengeran gak ya? Ada orang yang lagi ngebangun guys, tukang kayak getok-getok ya. Jadi yang pertama ini kekurangannya jaraknya 99 km. Jadi gue kesana pakai motor sekitar 15 sampai 20 menitan. Tapi jarak bukan halangan guys. Ya, yang kedua ini dia itu alatnya impor, terus kayak dia ngambil dari beberapa brand US kan. Dan bisa dibilang harganya juga affordable untuk apa yang dia bilang, karena kan gue belum melihat nih tempatnya. Terus di informasi Instagramnya juga minim banget, dan gue baru nanya-nanya doang kan di DM IG-nya. Nah, jadi untuk yang kedua ini dia itu jarak dekat dari rumah gua, cuma 2 km. Nah, terus bisa dibilang dia treadmill ada 3. Nah, abis itu buat dumbbell itu nih, kekurangannya menurut gua di dumbbell sih. Dumbbell itu cuma sampai 30 kilo. Ya, sedangkan di tempat pertama itu dumbbellnya sampai 40 atau 50 kilo gitu. Jadi kayak buat progressive overload itu bener-bener efektif banget guys, kayak gitu. Jadi punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dan bisa dibilang gue untuk hari ini gue pengen coba sih yang pertama ya. Yang pertama ini kayak bisa dibilang harganya juga murah, nggak nyampe 200.000 semua guys. Yang kedua ini yang belum buka dia 150.000. Yang pertama itu 125.000, tapi di bulan kedua cuma 110.000. Murah kan? Jadi kayak punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan bisa dibilang sebenarnya gue pengen tag di yang pertama ya, cuman gue pengen coba dulu ya. Kalau emang lingkungannya cocok, tempatnya juga cocok untuk gue, jadi kayak bakal gue lanjut. Tapi untuk yang kedua gue masih keep sih, karena di grand opening di gym yang 2 km ini dari rumah gue yang deket, dia kan grand opening di minggu kedua bulan Januari kan. Tadi gue pengen nunggu dulu tuh sampai grand opening kan, tapi di sini ya minggu kedua tuh gue keburu apa ya, otot gue lembek guys. Kayak lama banget nunggu openingnya, dan itu juga bisa ngaret menurut gue pribadi. Jadi kayak mending gue nge-gym di tempat yang pertama dulu ya. Kalau emang cocok kan gue bisa lanjut terus tuh. Alatnya juga import, kalau nggak salah mereknya gue nggak tahu sih, Insight apa ya kalau di gym yang pertama. Kalau yang kedua tuh ngambil beberapa brand kayak gitu. So gue pengen cardio dulu. Gue udah minum kopi sih sekitar hampir 30 menit lebih. Gue diemin dulu habis minum kopi biar pembakaran lemaknya maksimal ketika gue cardio. Dan bisa dibilang sih ya gue pengen langsung aja ya, dan abis ini cardio. Semoga sih hari ini seru dan lancar, dan kalian suka dengan video kali ini gitu. Dikit lagi 2026 guys. Nah, jadi kenapa gue pindah gym? Gue pengen ngasih tau juga kepada kalian bahwa gue pengen sedikit apa ya sebutan, pindah gym itu dalam arti mencari suasana baru, lingkungan baru, dan bisa dibilang gue juga pengen memaksimalkan progres otot-otot gue juga di tempat gym yang baru gitu. Karena kan gue di tahun 2026 kan udah mulai fokus pengen prepare body contest kan. Kalau bisa gue pengen langsung ikuti FF guys. Kalau bisa ya, tergantung conditioning gue nanti, kan gak ada yang tahu kan. Jadi kayak 3 faktor ini yang membuat gue pengen berangkat gitu ya ke body contest. Maksudnya kayak pengen pindah gym untuk memaksimalkan body contest gue nanti. Ya pokoknya kalian tetap temenin progres gue aja gitu. Gue bakal langsung cardio. Oke, jadi ini adalah variasi pertama gue main bahu belakang, karena bahu belakang merupakan salah satu otot yang sulit untuk dibentuk. Ini gue jujur aja ya, karena skala ototnya dia itu kecil, jadi kalian bentuknya itu harus butuh waktu yang cukup lumayan signifikan gitu. Jadi ini gue
nge-gym di tempat baru ya, alatnya juga impor dan rata-rata itu mereknya Insight. Nah, jadi bisa dibilang kayak ini tuh adalah fasilitas yang ada di wilayah TNI ya. Jadi gua member di sini dengan harga yang cukup murah. Bulan pertama 130.000 dan bulan selanjutnya adalah 120.000. Nah, jadi bisa dibilang untuk fasilitas kayak gini tuh menurut gua cukup oke ya, dan juga lengkap alatnya dan dumbbellnya sampai 50 kilo. Nah, ini gue bener-bener kayak main pack deck bisa sampai full guys. Nah, ini gue sampai failure dan berasa banget di bahu belakang gue. Jadi kalian mau latihan bahu belakang pakai pack deck juga udah oke banget sih. Nah, selanjutnya gue main di bahu sebelah kanan ya. Tadi tuh bahu kiri, sekarang bahu kanan. Dan sebenarnya ini tuh apa namanya, kayak cahayanya agak gue edit karena kan backlight ya. Dan ini tuh jadi lebih oke gitu cahayanya pas gue edit. Gue cuma nambahin gamanya aja. Dan bisa dibilang kalau nanti video flexing gak gue edit kok. Cuman flexing itu gue masih nyari spot yang cukup cocok gitu ya. Karena kan apa namanya, ini tuh kalau misalkan madep ke sono itu langsung lapangan ya. Jadi kayak kalau misalkan gue ngarahin kamera ada kena cahaya pasti kena backlight guys. Jadi harus gue edit sedikit gitu ya, biar apa namanya kayak vibesnya itu lebih oke gitu. Jadi kayak cinematic gitu loh jadinya. Jadi ini gue sampai failure. Gue mainin sebenarnya variasi bahu belakang cuman pakai satu alat di hari ini ya, di day ke-29. Tapi variasinya tuh ada dua gitu. Dan ini adalah variasi yang selanjutnya, yang dimana gue apa namanya kayak mainnya itu dua-duanya guys. Jadi kayak gue ada dua variasi buat latih bahu belakang ya. Bahu belakang tuh kalau kalian mau efek visual 3D di bahu kalian itu kelihatan, kalian harus latih bahu belakang kalian. Karena ketika kalian pose back ya, apalagi pose main fisik back ya, itu bahu belakang kalian dominan banget kelihatannya. Jadi kayak itu penting banget emang sih supaya kalian bahunya bulat. Nah, ini gue sampai failure tentunya, dan ini cahayanya gak gue edit kayak gini nih guys. Karena tadi gue lupa nambahin jujur ya, buat apa namanya variasi ini. Jadi kalau gue edit gamanya jadi lebih kayak sinematik gitulah. Nah, selanjutnya gue lanjut ke bahu samping, tapi di sini bahu sampingnya gue pakai alat ya, pakai mesin. Nah, jadi gue pakai mesin yang ini tuh di beban masih 15 kilo. Nah, nanti gue naikin selanjutnya di beban apa namanya kayak di beban 30 kilo. Ini mainin gue sekitar 5 set ya. Jadi kayak ini buat variasi tambahan bahu samping. Jadi ya gue nggak cuman lateral raise aja karena cukup membosankan ya lateral raise juga, tapi itu efektif banget guys lateral raise. Tapi buat alat-alat kayak gini sebenarnya ada lagi kalau di Mega Gym tuh, kayak alat yang tangannya kita sambil berdiri itu lebih efektif guys, lebih oke. Cuman di sini karena adanya ini dan ini juga enak alatnya, jadi kayak gue pakai yang ini guys. Jadi fungsionalnya bisa kalian ya sesuaikan lah gitu. Dan ini gue sampai failure tentunya. Ini tuh di beban berapa ya? 15 apa 10 gitu. Kayak gue masih pemanasan apa? Enggak. Ini gue di 15 kilo. Ini gue sampai failure guys, tentu aja ya. Karena latihan sampai failure itu salah satu hal yang emang harus kalian coba. Ya karena sampai failure itu bener-bener bisa memaksimalkan potensial otot kalian lah gitu. Nah, ini selanjutnya gue coba naikin lagi di beban 30 kilo apa 20 ya? 20 nih kalau nggak salah ya. Ini gue di beban 20 kilo tapi masih bisa ngangkat guys. Tapi ya udah nggak bisa banyak saya karena bahu gue udah lumayan panas gitu ya. Dan bisa dibilang selanjutnya itu gue naikin ke 30 kilo. Dan ternyata 30 per 25 ya, gue lupa banget, kayak 30 deh seinget gue. Dan ya masih berasa banget guys ya, 30 kilo kayak masih bisa keangkat. Tapi emang gue mainin temponya itu loh yang bikin emang agak sedikit berat. Karena kalau kalian mainnya cuman kayak angkat itu otot kalian gak bakal development gitu. Kayak development cuman gak maksimal. Cuman kalau kalian pakein tempo terus kayak temponya oke, cocok gitu di tubuh kalian, ya kalian bakal maksimal latihan kalian. Nih gue sampai failure juga. Pokoknya naik turun. Jujur sih ini alat yang emang sebenarnya setiap gym itu harus ada mesin buat lateral sih guys. Mau apapun itu bentuknya, buat bahu samping itu ada sih, karena itu yang menunjang salah satu otot bahu kita kalau emang kita lagi nggak mainin variasi lateral raise. Tapi nanti gue main lateral raise guys. Ini gue main bahu depan. Ya ini bahu depan fokusnya. Gue mainin di beban 50 kilo. Ya jujur beban apa namanya besi lokal sama besi dari alat import itu beda guys. Bahkan alat import itu gue akuin lebih berat kadang. Ya cuman balik lagi sih, itu tergantung gym kalian masing-masing. Tapi ini jujur gue mainin 50 kilo pun lumayan berasa ya.
sampai failure. Ini intinya gue mainin dua grip, pokoknya grip yang lurus kayak gini sama yang grip ke depan. Nah tapi selanjutnya gue main pakai Smith Machine guys buat bahu depan ya. Ini gue main bentar nih, ini kan gue selesai ini variasi yang ini, jujur ini berasa panas. Nah selanjutnya gue main pakai Smith Machine. Ini gue main sekitar 3 set ya dengan beban segini, total 60 deh. Ini karena barnya ini sekitar 20 kilo ya, 60 kilo ini. Jadi ya lumayan lah untuk pemanasan. Nggak pemanasan juga, ini udah masuk set utama gue nggak nyampe 10 repetisi juga di sini. Intinya di set ketiga tuh cuman dapat 5 apa ya. Cuman ya itu udah berasa banget sih, udah overall sih udah oke parah coy. Nah, jadi sesudah ini gue langsung lanjut latihan buat bahu samping tentunya ya. Ini gue main lateral raise tapi gue cuma ngambil satu tag ya, satu tag video. Dan ini bebannya itu ada di 10 kilo, gue main di 10 kilo ya. Gue menyesuaikan dumbbell kok guys, ini kan dumbbell karet ya, bukan dumbbell besi. Jadi gue bener-bener kayak bertahap. Gue biasa di dumbbell besi itu kayak main yang 15 kilo, cuman di sini gue main yang 10 kilo ya. Dan ternyata emang enteng sih, emang dumbbell besi itu lebih OP sih guys. Dan ini bener-bener kayak gue sesuaiin banget fromnya. Jadi kalian yang main bahu samping, kalian coba deh tangannya lurus, karena itu salah satu from yang emang efektif menurut gue pribadi dan bagus untuk kalian coba. Pokoknya coba guys, apapun itu, variasi apapun itu kalian harus coba. Jadi biar variasi kalian banyak. Dan anyway di sini kan gue ke tempat gym itu tuh ternyata cuma 15 sampai 20, di bawah 20 menit lah nyampe nya. Jadi cukup lumayan cepat walaupun 9 km, karena emang jalanannya bukan jalanan macet. Kalau jalanan macet tetap aja guys ya, lama-lama juga. Nah selanjutnya ini variasi apa, ayo kalian tebak. Ini adalah variasi buat traps ya. Karena ini dumbbellnya itu banyak, gue main variasi traps guys. Ini gue sampai failure. Ini traps ini jujur sih gue dapet dari salah satu influencer, dan ini salah satu faktor kenapa traps gue itu bisa numbuh, karena gue dulu sering banget nge-spam ginian ya di gym sebelumnya gitu. Kayak pakai beban dumbbell 22,5, gue spam kayak gini, dan ternyata ya traps gue berkembang gitu. Dan itu salah satu hal kenapa gue suka latihan traps yang pakai ginian, karena emang bermanfaat untuk gue, karena gue rasakan efeknya gitu. Nah selanjutnya ini gue main pakai mesin tricep, dan ini gue main di beban 70 kilo guys. 70 kilo loh di sini, hampir full stack 100 kilo. Nah dan di sini jujur ini berasa banget ya, dan juga gue rekomendasiin sih kepada kalian yang mau latihan apa ya sebutannya, kayak buat kalian yang misalkan mau latihan tricep, ini bisa jadi alternatif alat kalau kalian males main kabel. Karena di sini gue lagi mager main kabel, gue nge-spam ginian sampai 5 set yang kayak gini. Terus ada 3 setnya itu yang kayak gue bikin variasi sendiri guys, kayak gue madep sono cuman jadi gue lebih bawah. Nah selanjutnya ini gue lanjut lagi ya di set selanjutnya. Ini sampai failure pokoknya ya. Dan ini tuh sebenarnya gym ini bagus guys, kayak enak aja gitu suasananya, dan juga luas, ada bocil ya. Ada bocil lewat. Nah ini tuh gue sampai failure. Itu sampai failure. Nah yang jadi hal yang harus gue coba ulik lagi adalah tempat gue buat flexingnya itu kayak kena backlight, jadi gue nggak kelihatan detail ototnya. Dan juga ini kamera gue terlalu kebawahan sih guys, jadi kayak ya gimana ya, kurang estetik jadinya. Ya tempat flexing harus gue sesuaiin lagi sih, kayak gue harus cari tempat yang enak. Dimana tadi gue pengen flexing di luar karena kayaknya lebih bagus ya, ada cahaya matahari, terus lebih oke juga. Tapi di sini ya nggak apa-apa lah, kita sesuaiin di sini ya. Ini untuk flexing hari ini ya begini dulu aja. Intinya gue masih di berat yang cukup besar guys, 97an di hari ini. Jadi kayak gue masih chill parah, karena awal bulan baru kita agak sedikit ketat ya. Nggak ketat juga sih. Nah ini selanjutnya ya beginilah, bla 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 pet ya. Guys, so jadi ini bakal gue jadiin video closing gue ya. Jadi kayak gue udah latihan tadi di tempat gym baru, dan pas pulang gym gue juga udah makan. Tadi nih kayak gue makan sebelah sini nih ya. Itu gue makan rendang, makan ikan tongkol, protein guys. Dan ya begitulah. Dan sekarang gue pengen makan, penutupan makan malam ini gue pengen makan dada ayam sekitar 400 gram mentah, tapi matangnya itu 250 graman. Berarti proteinnya sekitar 75 gram. Dan ada pakcoy juga di sini ya, sayur yang dimana seratnya lumayan juga, dia 8 gram per 100 gramnya. Sama telur juga di sini. Mama gue tadi ngoseng, jadi gue makan ayam pakai pakcoy.
kayak gitu. Ya intinya untuk latihan hari ini so far sih alhamdulillah oke parah. Itu gua nge-gym di tempat baru ya, yang punya juga welcome banget. Terima kasih banyak udah menyambut gua ya. Ya jadi itulah guys ya, ini traps gua nih. Kalau kalian pengen latihan kayak gua tadi ya begitulah. Di traps, ini traps. Ini gue lagi di dapur ya. Dapur masak gue sebelah sono. Ini gue dapur bersih guys. Jadi kayak bisa dibilang ya begitulah intinya latihan hari ini. Besok kita bakal latihan dada. Mungkin bakal gue upload atau enggaknya gue nggak tahu sih. Tapi bisa jadi gue bakal rekam. I don't know ya. Tapi ya semoga sih lancar untuk latihan besok. Gue besok bakal latihan agak pagian sih kayaknya. Karena besok kan tanggal merah ya. Jadi ya begitulah. Semoga sih gak rame guys. Dan ya gue harap sih untuk video kali ini seru, kalian bisa enjoy nontonnya. Dan juga untuk spot-spot gue buat nge-tag video sih kayaknya lebih oke ya. Dan juga lebih apa ya, lebih leluasa juga tempatnya, jadi kayak lebih lebar gitu. So thanks for watching dan see you later, bye bye. Thank you.